Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih, Sobat Nyentrik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi, sebelumnya, aku Yuliana. Di sini merupakan podcast Perjaka yang juga dipersembahkan oleh BEM FIPUM. Jadi kali ini juga aku nggak sendirian nih, karena aku juga ditemenin sama the best partner yang spesial juga nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Nairi? Mungkin Kak Nairi bisa say hi dulu atau kenalan dulu nih sama teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Yuli. Halo Sobat Nyentrik, kenalin aku Naili Dayati. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Mas Johan. Hai, halo Mas Johan. Halo. Ya, Mas Johan ini merupakan salah satu alumni Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, mungkin untuk informasi lebih jelasnya, lebih lengkapnya bisa disampaikan Kak Yuli nih. Oke, untuk Kak Johan sendiri ini asalnya dari Probolinggo, terus kelahiran tahun 1987. Untuk sekarang nih alamatnya yang di Malang, di Jalan Parkit Selatan nomor 20 di Sukun, Kota Malang. Terus untuk riwayat pendidikannya dari TK sampai SMA semuanya di Probolinggo. Untuk kampusnya di UM, Universitas Negeri Malang. Terus di sisi lain juga pengalaman organisasinya banyak banget nih dari Kak Johan. Mulai dari yang pertama nih, Kak Johan dulu pernah menjabat sebagai anggota bakat minat di HMJ Teknologi Pendidikan tahun 2007. Setelah itu pernah juga menjadi anggota di bidang humas dan penggalian dana BEM FIPUM tahun 2008. Selain itu juga pernah menjadi kabit bakat minat BEM FIPUM tahun 2019 dan masih banyak lagi pengalaman organisasi yang pernah dipegang oleh Kak Johan sendiri. Terus untuk pengalaman kerjanya ini pernah di trainer di lembaga outbound BHI Com. Terus yang selanjutnya pernah di staf kesekretariatan Moreno Champion Center. Selanjutnya juga pernah menjabat di surveyor lembaga survei lingkaran survei Indonesia, dan juga masih banyak lagi nih pengalaman kerja dari Kak Johan sendiri. Kemudian selanjutnya nih mungkin dari Kak Johan bisa menjelaskan secara detail nih mengenai jati dirinya Mas Johan selama kuliah mungkin atau yang lainnya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Nyentrik Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, sekarang terkenalnya Sobat Nyentrik. Kalau dulu ya nggak apa, ini menjadi identitasnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya lupa itu tahun berapa Sobat Nyentrik itu jadi bahasa resminya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, kalau dulu itu adanya salam-salam VIP. Itu salam-salam VIP. Ya, saya sendiri berasal dari kota Probolinggo. Saya salah satu orang yang mungkin saat ini yang memenuhi kota Malang karena habis lulus tidak kembali ke daerah. Nah, jadi saya masuk ke UM itu tahun 2006, masuk ke jurusan Teknologi Pendidikan seperti itu. Nah, saya selama 4 tahun itu memang kuliah saya 6 tahun ya, tapi selama 4 tahun masa berorganisasi saya diisi semua di Intra. Ada di HMJ Teknologi Pendidikan di tahun 2007. Saya 2 tahun di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Di 2008 saya masih menjadi staf humas dan penggalian dana, dan di tahun 2009 saya menjadi kabit bakat minat BEM FIPUM. Ketika di BEM Universitas, saya menjadi staf ahli bidang ya di internal kampus di Kementerian Dalam Negeri. Jadi hubungannya dengan ormawa-ormawa. Jadi saya menghubungkan antara badan BEM UM dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam UM sendiri. Seperti itu mungkin pengalaman organisasi yang saya yang ada di UM. Selain itu saya juga yang mendirikan Spion Duty. Seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya pengalaman dari pemateri kita pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini,
Perjaka Laskar IKA membawa sebuah topik yaitu kilas balik FIP. Kita pernah satu naungan. Nah, jadi gini Mas Johan ya. Mas Johan kan berkuliah di Universitas Negeri Malang dimulai pada tahun 2006. Nah, mungkin ini dari Mas Johan bisa lah dibagikan sedikit cerita tentang bagaimana sih kondisi kondisi FIP pada tahun Mas Johan kuliah. Seperti itu. Oh ya, kalau mau kilas balik ketika menjadi maba saya itu, sebelum masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan, UM sendiri itu masih terdiri hanya dari 5 fakultas. Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas Sastra, dan Fakultas Teknik. Hanya 5 fakultas itu yang ada di UM. Nah, kalau di FIP sendiri itu ada berbagai jurusan. Yang pertama ada BKP, kita nyebutnya dulu BKP, Badan Bimbingan Konseling dan Psikologi. Itu yang pertama. Yang kedua, jurusan saya sendiri Teknologi Pendidikan. Lalu ada Administrasi Pendidikan. Lalu ada Pendidikan Luar Sekolah. Lalu ada jurusan IKA. Nah, jurusan IKA terdiri dari 2 prodi. Prodi Ilmu Keolahragaan dan prodi PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Itu. Lalu ada jurusan PPKN, atau dulu mahasiswanya sering menyebut HKN, Hukum dan Kewarganegaraan. Lalu ada jurusan KSDP. Nah, KSDP sendiri waktu itu masih hanya ada 2 prodi, prodi PGSD dan prodi PGTK. PAUD belum ada. Seperti itu kisah awal ketika saya masuk maba. Nah, deretan gedung FIP itu ya, kalau dulu kan gedung D1 kan, sekarang tapi namanya berubah kan. Nah, itu sederet sampai ke kolam renang, itu hanya 3 gedung. Cuma 3 gedung. Jadi semua masih lahan kosong. Ekonomi aja itu hanya yang sebelah selatan saja. Yang tengah sama yang utara kembarannya itu belum ada. Jadi hanya FIP D1, terus ekonomi D3, lalu teknik yang dekat kolam renang itu D2. Itu pertama saya maba. Nah, di tahun 2007 itu baru ada yang mulai dari maba itu jurusan S1 PGSD. Nah, jadi waktu saya maba S1 PGSD yang untuk langsung belum ada, yang langsung untuk daftar melalui, dulu zaman saya itu namanya SPMB kalau salah. SPMB itu belum ada S1 PGSD, masih D2 PGSD, seperti itu. Lalu di 2008 baru ada jurusan S1 PAUD. Nah, D2 PGTK sudah hilang. Sejak tahun 2008 itu sudah mulai tidak menerima D2 PGTK, tapi langsung S1 PAUD. Lalu di 2010 baru prodi KSDP bertambah menjadi ada PLB tahun 2010, pendidikan luar biasa. Nah, di tahun 2008 FIP mengalami pemekaran secara resmi. Sekitar bulan Agustus itu terbentuknya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Namun sampai akhir Desember 2008 jurusan IKA atau Fakultas Ilmu Keolahragaan ini masih ikut FIP. Baru di Januari 2009 baru berpisah dari FIP. Nah, ini sudah maju agak jauh. Saya flashback sedikit bahwa dulu gedungnya FIP ini mungkin yang paling luas di antara fakultas-fakultas lain. Bayangkan dari Jauh Jajar sampai Blitar. Ya, jadi dulu gedungnya FIP setelah GKB itu berdiri, itu D1, D2, E1, dan E2 itu miliknya FIP. Belum lagi gedung I yang sekarang berdiri Fakultas Ilmu Sosial. Nah, dulu itu
ada 2 gedung yang masih satu lantai, namanya gedung I1 dan I2. Itu dulu miliknya FIP juga, jurusan HKN di sana. Selain itu di gedung I1, yang I2 itu punya HKN, yang gedung I1 itu kuliahnya PGSD sama ruang Ormawa. Jadi ruang Ormawa itu satu kelas yang dibagi kalau tidak salah 5 atau 6 disekat-sekat, yang dapat ruangannya akhirnya kecil-kecil. Itu menjadi ruangannya Ormawa. Dan hampir tidak berfungsi karena jauh dari pusat fakultas. Jadi lumayan jauh dari gedung fakultas sampai gedung Fakultas Ilmu Sosial yang sekarang, itu kan kalau buat jalan kan terlalu jauh. Jadi kebanyakan Ormawa waktu itu menggunakan yang luar. Itu. Nah, belum lagi gedung yang saat ini FIK yang Jalan Veteran, yang di pojokan, depannya Taman Makam Pahlawan, itu dulu juga milik Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau bahasanya dulu itu kuliahnya BGSD, kita sebut namanya dengan PP1, Pelaksana Program 1. Terpusat di sana dulu PGSD. Tidak di gedung D1 atau I1 kuliahnya, tapi di PP1 itu. Lalu di Saujajar, itu PP2. Nah, PP2 dulu itu pelaksana program 2, khusus BGSD di sana. Terus yang di Blitar, PP3, pelaksana program 3. Di sana ada jurusan Prodi BGSD dan Prodi BG3 plus sebentar, hanya sebentar, Fakultas Ekonomi sempat di sana juga. Namun saat ini ditarik ke pusat semua sekarang. Jadi yang untuk saat ini yang saya tahu di sana hanya BGSD dan PAUD saat ini. Seperti itu, mungkin flashback yang mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Atau ini saya mau melanjutkan yang ini, Fakultas Ilmu Sosial sama Fakultas Psikologi. Saya lupa menjelaskan. Nah, Fakultas Ilmu Sosial terbentuk pertengahan 2009, namun secara definitif baru keluar dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu Januari 2010. Nah, Fakultas Ilmu Sosial itu yang di FIP ngambil atau yang berpindah itu adalah PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan itu ya, PPKN, ditambah dari Fakultas Sastra jurusan Sejarah dan dari Fakultas MIPA jurusan Geografi, itu ditarik ke Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di tahun 2012 juga pecah lagi FIP, ada Fakultas Pendidikan Psikologi. Itu bagaimana dulu awalnya FIP sebenarnya dari berbagai jurusan yang saat ini mulai pecah seperti itu. Oke, terus gini Mas, gini kamu mau tanya, kan ini pada waktu perpisahan dari FIK ke FIP, FIK ke FIP, dari apa ya, IK jadi FIK, terus habis itu dari fakultas-fakultas lainnya. Nah, apakah mungkin pada saat itu ada kendala kah atau ada hal lainnya gitu yang mungkin menjadi penghambat atau yang lainnya, atau bagaimana, Mas? Ya, kalau penghambat secara mungkin tidak ada ya, karena ini hanya nomenklatur aja, jadi berpisah secara kebutuhan, memang kebutuhan dari UM yang ingin mekar atau menambah fakultas karena memang untuk menyempurnakan disiplin keilmuannya. Jadi biar olahraga nanti fokus membentuk fakultas ilmu keolahragaan yang mungkin pertimbangannya juga akan melihat dari kampus-kampus yang lain, seperti di UNESA yang fakultasnya sendiri, atau di kampus yang di UNS, yang di Solo, itu kan jadi pertimbangan juga. Pembentukan fakultas-fakultas baru itu sendiri kan juga tidak dalam waktu setahun 2 tahun, kajiannya mungkin sudah bertahun-tahun. Ya, kalau sudah terbentuk ya tinggal pindah saja waktu itu, hanya menyesuaikan. Ya mungkin kita yang dulu punya teman di FIK terus
tiba-tiba pindah ke jalan veteran yang biasanya ketemu, akhirnya tidak bisa bertemu. Padahal ya dulu kan kalau saya kan juga dari SMA dulu ada temen yang adik IKA, itu kadang ketemu di fakultas pendidikan itu sering ketemu, akhirnya kan jarang ketemu. Itu ya hanya menyesuaikan itu aja. Kalau Ormawa ya ngikut aja, sudah ngikut karena memang sudah menjadi bagian dari fakultas lain. Jadi pendanaan dan apa-apa itu sudah menjadi tanggung jawab dari fakultas masing-masing, seperti itu. Ya, jadi adanya apa ya, pemekaran ini kan itu karena kebutuhan gitu, dan untuk mengembangkan Universitas Negeri Malang seperti itu. Iya. Nah, Mas, dari pemekaran ini tentunya itu kan juga membawa dampak seperti itu ya. Entah itu Iya. mungkin di seperti apa di itu ormawa-ormawanya kan mungkin dari BEM dulu itu juga diurusi sama teman-teman yang dulu bagian dari kita, terus kemudian mekar gitu. Nah, untuk dampak-dampak terhadap Ormawa dan UA itu sendiri seperti apa, Mas? Ya, kalau di dampak dalam Ormawa sendiri, kalau ke HIJ mungkin tidak terlalu berpengaruh. Yang mungkin berpengaruh itu adalah di divisi-divisi seperti opium, seruni, MP3, dan spianduti. Kalau BEM-FIP ya karena juga dari berbagai jurusan juga sedikit berdampak. Namun kenapa tidak begitu berdampak? Perpindahan fakultas-fakultas itu pada momen vakumnya kegiatan Ormawa. SK kan berakhir di 31 Desember. Nah, pindahnya fakultas itu ada di Januari. Secara definitif ya, pindah secara definitif ya, bukan berdirinya fakultas. Secara definitif itu di Januari. Jadi, kepengurusan Ormawa yang baru itu belum dilantik. Jadi momennya tepat gitu, Mas ya? Momennya pas. Yang paling berpengaruh itu pindahnya psikologi. Karena berpindah setelah dilantik. Itu di tahun 2012. Itu. Tinggal setelah itu yang saya tahu, karena saya masih sering aktif di kampus ya, dan juga momennya saya juga masih ngurusi spianduti waktu itu, meskipun saya sudah tidak terlalu, ya sudah tidak kuliah lagi ya. Tapi di tahun 2012 itu ya tinggal mencoret nama-nama yang dari fakultas psikologi, pendidikan psikologi itu. Dan mungkin ada tambahan, ya reshuffle lah, namanya reshuffle. Reshuffle itu juga menjadi wajar ketika dalam sebuah perjalanan sebuah organisasi, seperti itu. Saya pun di waktu tahun 2009 di BEM pun di pertengahan periode itu kita melakukan reshuffle sekitar 2 atau enggak 3 orang, karena memang orang-orangnya tidak aktif. Seperti itu. Oke, terus mau tanya lagi nih, Mas. Untuk psikologi kan katanya ada kendala tuh. Nah, berarti dalam Ormawa atau UA itu berarti otomatis langsung apa ya? Kayak cari anggota baru lagi dong, nggak reshuffle lagi atau gimana? Iya, bahasanya kalau dulu saya masih ingat ya, waktu itu kalau yang spianduti ya. Spianduti itu habis merayakan ulang tahun di GKB, di lapangan basket itu. Dapat berapa hari atau satu minggu itu langsung berpisah. Jadi berdirinya Fakultas Pendidikan Psikologi itu tidak menunggu entah 1 semester atau nunggu Januari, itu enggak, berdiri langsung segera waktu itu langsung pindah. Gedung C1 waktu itu yang dulu miliknya BKP, ya langsung BK langsung berpindah ke gedung kuliah bersama, yang C1 langsung milik psikologi. Saya lupa juga menceritakan bahwa gedung C1 itu dulu juga milik FIP juga. Tadi saya terlewat. Jadi sangat luas dulu FIP itu, menguasai wilayah kampus.
membentang dari ujung ke ujung, dari pojok ke pojok. Termasuk PP1 kan dari pojok. Itu jadi tidak, waktu itu yang dari psikologi di Spion Duty langsung keluar. Ya akhirnya yang lain mengikuti. Jadi kalau yang di BEM-FIB, kalau tidak salah sekarang kan ketua BEM-FIB 2012 itu Mas Wahyu, itu sekarang jadi dosen di Unitri ya. Itu melakukan penambahan. Ya mungkin apa yang tadinya sesuai sudah diatur jumlah pengurusnya akhirnya berkurang karena psikologi kan butuh penyesuaian waktu itu. Oh, terus mau tanya lagi dong Mas, kan tadi katanya Mas bentuk Spion Duty tuh. Nah sebenarnya apa yang melandasi Mas itu membentuk Spion Duty di FIP? Awal memang ketika saya di BEM 2008, saya ini memang dari dulu ngurusi, kalau FIP itu ikut Anfak, ikut Pormaba itu kan ya. Setiap ikut Pormaba dan Anfak, FIP itu selalu mengeluarkan 2 tim. FIP 1 dan FIP 2. FIP 1 itu dihuni oleh anak-anak IK yang khusus anak olahraga. FIP 2 itu yang non IK. Nah, mengurusi ini kan juga butuh manajemen sebenarnya kan. Manajemen yang baik, karena kita saking bingungnya waktu itu pernah tim kita tuh didiskualifikasi hanya karena kita salah menafsirkan antara VIP 1 dan VIP 2. Yang seharusnya VIP 2 main, ternyata kita nyiapkan VIP 1. Nah, VIP 2 ini tidak siap kan? Akhirnya itu didis oleh panitia. Itu ya sebagai bentuk kesalahan ya, bentuk kesalahan yang mungkin terlalu mendasar, karena waktu itu 2008 saya baru jadi BEM VIP, itu juga pertama kali saya mengurus Anfak. Nah, ketika FIK terbentuk, terus saya berpikir ini belum punya manajemen olahraga yang setiap tahun pasti ada event, yang butuh pengelolaan yang secara ya paling tidak meskipun masih amatiran, tapi butuh pengelolaan. Nah, saya berpikir waktu itu saya meminta kepada Ketua BEM 2008 waktu itu, ke Mas Arif Sasmito. Awalnya kita berdiskusi, akhirnya disetujui, tapi karena periode sudah berakhir, dilanjutkan oleh BEM yang terpilih saat itu Mas Yunu, yang saat ini jadi kajur di UNESA, dibantu. Prosesnya panjang sampai saya harus menunggu di depan ruang WD3 itu sampai hampir maghrib. Awalnya tidak boleh, tapi saya kemukakan alasan-alasannya bahwa ini kebutuhan untuk manajemen olahraga, karena setiap tahun pasti ada event. Event itu pun ada 2. Anfak di bulan Maret April, dan Pormaba, Pekan Olahraga Mahasiswa Baru, itu di bulan September Oktober. Nah, ini butuh pengelolaan. Saya lihat BEM tidak akan mampu untuk mengurusi ini. Ya, dan basic saya sendiri juga waktu di Probolinggo, ayah saya sendiri juga pelatih sepak bola. Saya selalu diajak sebelumnya itu, saya paham manajemen olahraga itu, menyiapkan itu. Jadi olahraga kan tidak hanya atlet, tapi manajemen itu perlu. Nah, akhirnya diperbolehkan di bulan Februari untuk dibentuk Spion Duty. Nah, pas dilantiknya itu sekitar 12 Februari 2009, itu yang saya jadikan ulang tahunnya Spion Duty. Karena pelantikan itu. Jadi alasan dibalik dibentuknya Spion Duty itu ya lebih juga mewadahi bakat dan minat dari teman-teman di bidang olahraga, khususnya bagi mahasiswa FIP. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa FIP, ini kan seperti yang kita bersama tahu, itu kan ada 3 kampus, Mas ya. Di kampus 1 yang ada di Malang, kampus 2 di Saujajar, dan yang ketiga itu ada di Blitar. Nah, sepengetahuan Mas Johan ini,
sejak kapan sih Mas itu ada gitu? Nah, kalau ini mulai ada itu mungkin sudah zaman dulu, mungkin juga masih zamannya IKIP ya, karena memang apa UN kan lebih terkenal dengan pendidikan gurunya. Nah, karena fakultas-fakultas itu juga sebagai bentuk mungkin UN ingin sedikit melunturkan kesan sebagai pendidikan gurunya, karena sudah berbentuk universitas ya, jadi perlu adanya peningkatan ya secara akreditasi, secara menambah jurusan itu, menambah fakultas itu kan juga perlu. Jadi mungkin terbentuknya UM yang tahun 94 dari IKIP jadi ke universitas itu pun sudah ada, gitu. Itu pun sudah ada. Jadi kalau terkait dengan Ormawa, zaman saya dulu, Ormawanya HMJ KSDP itu masih terdiri, di bawahnya masih ada empat Ormawa lagi di bawah KSDP. Ada HMPP 1, HMPP 2, HMPP 3, dan HMPGTK. Nah, HMPP 1 itu ya Himpunan Mahasiswa Pelaksana Program 1 itu yang ngurusi khusus di PP 1, yang PP 2 yang di Sulawesi itu, yang HMPP 3 itu yang ngurusi di Blitar, yang HMPP khusus untuk anak-anak yang PGTK. PGTK ini adalah cikal bakalnya PAUD. Oh lah, seperti itu. Lah terus Mas, kan yang di PP2 itu kan ada, kalau sekarang itu kan ada PGSD sama PG PAUD, sedangkan yang di kampus 3 itu kan hanya ada PGSD saja. Nah itu apa ada alasan khusus nggak sih Mas ditempatkannya PGSD dan PG PAUD di kampus yang berbeda dengan teman-teman? Mungkin apa karena mahasiswanya yang banyak atau apa seperti itu? Iya. Kalau di khusus PP3 itu masih ada PGTK-nya juga waktu itu. Kenapa kok banyak ya, ada HMPP 1, PP1, PP2, PP3. Saya kira sampai saat ini pun jurusan KSDP atau utamanya adalah prodi PKSD itu masih menjadi minat banyak orang di bidang pendidikan. Saya kira tidak memunafikkan di Indonesia ini ada puluhan ribu sekolah dasar. Itu yang menjadi dasar mungkin banyaknya mahasiswa yang berminat pada PGSD. Kalau boleh menambahkan lagi, dulu FIP itu sering melakukan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah di Maluku sana, dulu juga sama tahun 2012 itu dengan pemerintah Kalimantan Utara, terus juga di Papua sempat, tapi hanya orang-orang. Kalau dulu dari Maluku itu satu atau kalau tidak salah dua rombongan kelas untuk bekerja sama. Jadi mereka itu asrama di PP2 itu khusus ada anak Malukunya, termasuk yang di Blitar, itu khusus untuk yang bekerja sama antara UM dengan pemerintah daerah. Dulu masih ada, tapi saat ini saya lihat berbeda. Dan PGSD sendiri di Malang sendiri tidak hanya ada di UM, Kanjuruhan ada, di Unmuh ada. Jadi saya kira memang prodi PGSD ini masih menjadi banyak minat orang karena untuk regenerasi guru SD yang ada di Indonesia seperti itu. Iya sih Mas, benar sekali. Dari jurusan-jurusan yang ada di FIP sekarang pun itu juga yang mendominasi itu kebanyakan dari teman-teman PGSD seperti itu. Ya. Oh iya Mas, habis ini aku mau tanya apa ya? Oh ya, untuk ini sebenarnya pada saat pemekaran
dari semua waktu itu Prodi IKA dan lain-lain itu, apakah ada unsur politiknya atau tidak? Kalau dari unsur politik, saya kira sangat kemungkinan tidak, karena memang kebutuhan, memang Ormawa hanya mengikut karena adanya fakultas baru, seperti itu. Tinggal itu aja, ya mungkin yang sedikit ada bumbu-bumbu itu antara BK dan psikologi. Nah, BK dan psikologi ini yang saya tahu dulu, saya tahunya mungkin setelah saya berormawa, dalam arti ternyata kalau bahasa karena mohon maaf ya kalau nanti ini didengarkan oleh alumni BK dan alumni psikologi, pemandangan saya ya antara gengsi-gengsian lah antara psikologi dan BK. Nah, saya sebelum podcast ini pun sempat ngobrol dengan teman saya, sahabat saya yang dulu di BEM-nya anak psikologi yang ada sekarang ada di Bali. Ya bumbu-bumbu itu sebenarnya karena merasa anak-anak psikologi itu tidak harus menjadi guru kan. Makanya anak-anak psikologi itu tidak ingin berpakaian atau dalam anak karakter yang modis kan. Jadi kalau guru kan harus formal gitu. Itu adanya sebuah kesenjangan yang mungkin bumbu-bumbu lah, bumbu-bumbu dalam mahasiswa antar ini persaingan, padahal dalam satu jurusan ya, meskipun berbeda prodi. Ya hanya kalau guyonnya sih anak-anak psikologi mungkin banyak yang hedon, jadi yang dan tidak berorientasi menjadi guru, akhirnya bersikap saya ngapain harus berpakaian formal, saya tidak ingin jadi guru kok, gitu loh. Nah apalagi tapi kita kan di Fakultas Ilmu Pendidikan, karena kan yang bagaimana orang melihat Fakultas Pendidikan adalah jadi guru, gitu loh, jadi guru. Tetapi anak psikologi tidak merasa saya tidak harus jadi guru, gitu loh. Itu yang mungkin bumbu-bumbu yang secara mungkin gengsi-gengsian lah antara anak BK dan psikologi, tapi secara politik tidak. Oke, terus gini Mas, apakah pas BK dan psikologi ini berseteru gitu, apakah sampai sampai ada bentrok gitu, atau mungkin hal yang lain sampai ya ricuh gitulah lebih tepatnya di kampus? Kalau sampai ricuh itu enggak, ya mungkin hanya kalau kita mengatakan sih perang-perang dingin lah, rasan-rasan di belakang kadang-kadang gitu loh. Kalau sampai ricuh itu kan ya konyol juga, kita kan sudah dewasa lah, kita kan sudah mahasiswa. Masa kita hanya ricuh hanya gara-gara itu kan ya nggak lucu juga kan, gitu loh. Mungkin hanya mungkin anak psikologi itu loh, makanya kayak gitu. Mungkin hanya gitu-gitu aja, tidak sampai ricuh secara fisik itu tidak. Cuman saya pernah mengalami di BEM 2008 itu. BEM ini kan dulu memiliki program titipan dari fakultas kan, namanya Dekankap. Nah, Dekankap di zaman saya 2008 itu terbagi menjadi dua. Ada Dekankap olahraga dan ada Dekankap seni. Nah, Dekankap olahraga ini ya ada voli, ada basket, dan ada futsal. Nah, waktu itu di 2008 yang menjadi ketua HMJ-nya adalah anak BK. Tapi yang mengurusi banyak berperan itu anak-anak psikologi. Nah, ketika Dekankap berjalan, saya sempat minta ke anak BK loh, tidak menyiapkan pemain loh. Pemainnya kemana? Tidak ada. Dibilang tidak ada. Bagaimana tidak ada? Lawang waktu Permaba aja itu banyak pemain dari BKP yang saya urus kok waktu itu. Nah, ternyata dipersulit saya itu karena kita juga ingin menyukseskan acara yang fakultas kan dengan adanya itu. Nah, akhirnya saya sendiri yang mencari.
Saya sendiri mencari teman-teman yang meromba itu, saya jadikan pemain. Nah, itu marah teman-teman dari BKP yang khususnya psikologi. Kenapa harus tidak lewat HMJ? Ya mohon maaf, karena kita ingin mensukseskan acara ini. Kok dibilang pemain tidak ada, tapi sebenarnya pemain ada. Ya, akhirnya saya take over ya. Ya meskipun secara alur saya salah. Cuman kan ternyata bumbu-bumbu antara persaingan BK dan psikologi itu ada di sana. Wah, itu kan urusannya internal mereka. Kalau saya kan ingin menyukseskan acara fakultas, itu bukan urusan saya gitu loh. Ya akhirnya main aja. Anak-anak BKP waktu itu ada ya orang-orang yang saya cari sendiri. Terus ada DKK Seni. Nah, DKK Seni ini baru ada di tahun 2008, dilanjutkan juga di 2009. Kita memunculkan ide DKK Seni, itu adalah pemilihan putra-putri VIP. Yang sebenarnya akhirnya pandangan saya menjadi cikal bakal pemilihan duta kampus UM. Cikal bakalnya. Karena apa? Orang-orang yang ada di BEM VIP waktu itu, terus di tahun 2010 naik, jadi zaman saya juga 2010 dan 2011 di BEM UM, itu orang-orang yang duluannya ada di BEM VIP yang memunculkan ide pemilihan putra-putri maba, itu dibawa ke BEM UM. Ya mungkin kalau di sejarah terlalu jauh, ini mungkin tidak akan mengakui kalau itu cikal bakalnya duta kampus itu berasal dari putra-putri VIP, pemilihan putra-putri VIP gitu loh. Kita dulu satu-satunya fakultas yang mengadakan DKK Seni. Yang lainnya, fakultas lain itu DKK olahraga saja. Seperti itu. Iya Mas, terus mau tanya lagi nih. Terus apa sih yang terjadi setelah adanya perpecahan dari FIP menjadi berbagai macam fakultas di UM itu? Ya, yang terjadi memang ya hanya menyesuaikan atau beradaptasi ya dengan keadaan itu ya, termasuk utamanya kemahasiswaan fakultas harus menyesuaikan anggaran yang untuk ormawa untuk bagian kemahasiswaannya, karena harus yang HMJ PPKN, HMJ IK, HMJ atau BEM psikologi sekarang itu kan sudah masuk anggarannya fakultas masing-masing, tidak mau masuk lagi VIP. Yang sebenarnya yang paling nakal saya juga tahun 2010 waktu Spianduti dan pecahnya Fakultas Ilmu Sosial. Spianduti adalah satu-satunya unit aktivitas yang masih memasukkan anak-anak PPKN dalam kepengurusannya. Ormawa divisi lain sudah tidak memasukkan lagi. Tapi karena saya waktu itu sudah menyusun itu sudah jadi menyusun kabinetnya. Akhirnya saya lobby ke fakultas, Pak, saya tetap mau memasukkan anak PPKN. Itu sebenarnya tidak boleh, tapi mungkin karena dekatnya saya dengan pihak kemahasiswaan ya akhirnya boleh waktu itu. Perlu diingat ya, dulu namanya divisi seperti namanya Opium, Seruni, MP3 dan Spianduti itu namanya bukan divisi dulu. Sebelum 2009 itu namanya LSO, Lembaga Seni Otonom. Baru 2009 menjadi divisi. Dan tahun-tahun berikutnya menjadi subdivisi sekarang. Jadi di awal terpecahnya FIP itu membawa dampak bagi bagian kemahasiswaannya, di mana itu harus menyelesaikan anggaran untuk para UA, untuk para ormawa seperti itu. Nah, kalau itu kan dari sudut pandang kemahasiswaannya. Nah, kalau dari sisi mahasiswanya sendiri, Mas, gimana menurut sampean? Ya, kalau sampai dari mahasiswanya sendiri kita masih berkomunikasi kan, karena akhirnya kan SDM dari Fakultas Ilmu Pendidikan terutamanya BEM kan berkurang SDM-nya. Ide-ide dari yang bisanya muncul dari anak-anak ilmu keolahragaan, anak-anak PPKN, anak-anak psikologi kan
SDM itu kan berkurang kan. Ini berdampak juga mungkin ide-ide dalam penyusunan program kerja. Nah, jadi ya akhirnya program kerja itu ya kita kan biasanya dari pikiran-pikiran paling utama yang mungkin sesuai dengan bidang studi yang kita ikuti, atau juga ide-ide lain, seperti ide yang mengikuti seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat nasional ataupun punya ide yang lebih inovatif, itu kan berasal dari itu. Cuman hanya berkurangnya SDM gitu aja. Oh ya, dari berkurangnya sumber daya manusia tadi itu kan seperti apa ya, menuntut mahasiswa yang masih stay di FIP itu untuk bisa istilahnya apa ya, mengerjakan apa yang dahulunya itu dikerjakan sama teman-teman yang lain, seperti itu Mas ya. Iya, jadi gini, cuman saya harus juga memberikan saran atau juga ke teman-teman BEM ya, ataupun ormawa lain, ide membuat program kerja itu banyak, berinovasi itu banyak. Jadi memang kita harus rajin-rajin, entah itu rajin-rajin membaca, membaca itu wajib. Juga rajin-rajin membuat referensi, menginovasi kegiatan lain. Yang perlu diingat teman-teman aktivis, teman-teman ormawa, jangan hanya sekedar mengadakan kegiatan, tetapi kebijakan-kebijakan kampus juga harus melalui kajian. Karena kalau kita hanya mengadakan kegiatan, apa bedanya kita dengan event organizer? Kebijakan-kebijakan kampus yang mungkin tidak pro mahasiswa, kita juga harus mengkaji dan kalau perlu kita lawan gitu. Karena itulah tugasnya aktivis anak ormawa dibandingkan anak-anak yang tidak ikut organisasi. Apa bedanya dengan kita kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan ataupun ide-ide gitu loh dengan mahasiswa yang tidak ikut apa? Nah, kita kan sebagai anak ormawa, anak organisasi harus memiliki ide-ide yang berbeda dari teman-teman yang tidak mengikuti organisasi itu. Oh ya, jadi sebagai mahasiswa, terutamanya aktivis kampus itu kita harus lebih kritis seperti itu ya Mas, terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat seperti itu. Oke, ini sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang diterima dari BEM FIP. Salah satunya ini dari siapa ya ini akunnya? Oh ya, namanya Halim Bais. Jadi pertanyaannya tuh sejak kapan sih FIP punya kampus 2 dan 3 gitu? Sejak tahun kapan gitu, Mas? Mungkin kalau Mas tahu bisa diceritakan? Ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa adanya berubahnya IKIP jadi universitas itu pun sudah ada kampus yang di Saujajar dan kampus di Blitar seperti itu. Karena memang masih, kalau berbicara universitas saya, kalau sejak mulai IKIP-nya saya kurang tahu pasti, tapi itu pun pastinya sudah sejak dulu. Kita lihat sendiri, saya kalau adik-adik ini pernah ke PP2 atau PP3, gedungnya itu gedungnya sangat tua. Apalagi kalau ke PP3. Wah, itu sangat terasa kental gedung zaman Belandanya. Kalau yang Saujajar mungkin sekarang lebih modern lah, karena ada gedung baru. Ada gedung baru, jadinya lebih nggak kelihatan tua-tua banget lah. Tapi gedung utamanya, kantornya itu masih gedung yang lama. Hanya renovasi cat-cat aja sebentar. Terus ada tambahan masjid di tengah lapangan. Oh, begitu. Ya. Mungkin sebelum ditutup podcast pada malam hari ini, dari Mas Johan bisa kasih saran buat teman-teman mahasiswa khususnya yang ikut Ormawa ataupun UA, gimana sih untuk kedepannya nanti setelah mengikuti kegiatan organisasi? Ya, tantangan saat ini kita terhambat oleh adanya pandemi. Nah, pandemi ini sangat berdampak pada bagaimana membina dan
kualitas mahasiswa utamanya aktivis ini saat ini belum begitu kelihatan karena memang dinamika yang akan diikuti itu sangat minim. Mungkin bagaimana nantinya proses pemira yang dari UM sebenarnya kalau di kampus itu seperti apa. Terus ketika ada perbedaan pendapat, konflik dengan orang lain, dengan misal, oh ini wilayah kerja saya ini kenapa harus diambil itu mungkin kadang ada. Terus ya saran saya bersabarlah nunggu pandemi ini berakhir. Ya mungkin yang berdampak banget itu ke teman-teman yang 2009 dan 2020 mengalami proses ormawa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak daring, tidak bertemu di kampus. Jadi kita dalam arti sparring partner kita untuk berdiskusi berkurang. Berorganisasi itu perlu untuk terus berdiskusi ya, untuk bertemu, terus berdinamika, menciptakan konflik yang harus disengaja pun perlu. Kita ini harus siap. Berorganisasi ini manfaatnya tidak saat ini, tapi nanti ketika kita sudah terjun ke masyarakat. Bahwa nanti itu, oh ya, saya pernah mengalami ini di kampus. Saya tanya sekarang, apakah nanti lulusan jadi guru SD tidak harus berorganisasi? Harus, nanti pun akan ada perkumpulan-perkumpulan guru. Itu pun berorganisasi. Jadi, sangatlah merugi bagi mereka yang tidak mengikuti organisasi. Tetapi namanya juga organisasi dalam kepengurusan juga ada batasannya juga kan, tidak semua-muanya itu masuk jadi satu seperti itu. Pasti ada orang-orang yang terseleksi. Orang-orang terpilih lah itu jangan sia-siakan dalam berproses dan berorganisasi. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Johan atas saran dan pesan untuk kami semua. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih, apapun kondisinya, tetap lakukan yang terbaik dan selalu nikmati proses dalam setiap apa yang teman-teman lakukan, seperti itu. Iya, terima kasih buat Mas Johan untuk pesan dan juga saran masukan buat kita buat kami yang mahasiswa. Selain itu juga untuk teman-teman sobat nyentrik, terima kasih juga yang udah nanti mantengin podcast pada episode pertama ini. Aku tutup, aku Yuliana bersama Kak Naili pamit undur diri nih dalam acara podcast Perjaka yang diadakan bersama BEM FIP UM. Kami tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Johan. Iya, sama-sama. Saya akhiri ya. Salam ke teman-teman BEMFIP yang lain. Baik Mas. Baik Mas. Terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.